Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ikhtara min ibadihi al-anbiya wa warasatihim al-awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya min ba'di wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yata'allaq bi maqamihi wa ja'alani khatiman wa fatihan fa qala Ibrahim alaihi salam wa bihadza faddalakum Muhammad. Teman-teman, ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertengahan Desember sampai akhir tahun mungkin kita libur dulu. Ini kan baru ini apa nih? November akhir ya. Jadi nanti antum biar antum mau jalan-jalan, mau pakai mau rehat-rehat di rumah, ya, mau suluk Desember ya. Suluk akhir sana ya bebas ya, biar ada rehahnya, rafahnya. Walaupun kajian kita sudah terlalu banyak rafahnya ya, karena sekali seminggu doang kan. Jadi kalau mau agenda mana-mana silakan. Jadi kita nanti pekan kedua udah habis itu antum libur dulu, nanti kita mulai Januari lagi insyaallah ya. Mungkin Januari dimulainya pun pertengahan jadi antum sebulan lah bisa rehlah insyaallah. Teman-teman yang melakukan Allah, alhamdulillah bersama kita alhamdulillah juga hadir Buya Asfi dan Buya Zulfikar. Semoga Allah menjaga mereka berdua dan keluarganya, amin. Kita beruntung masih ada orang-orang muda tapi ilmunya tua ya. Ini anugerah besar karena jarang-jarang orang mau begitu. Orang maunya tenggelam dengan mudanya, akhirnya udah tua pun masih ngerasa muda ya. Dan ilmu ini tua, siapa yang berilmu ini maka dia tua. Jadi antum langsung tua wajahnya walaupun muda gitu ya, tiba tua aja gitu. Walaupun nanti ketemu sama orang 70-an, dia tuh kayak ngeliat kita tua ya, langsung lihat kita tua. Ketemu orang yang udah tua 100 tahun ngeliat kita juga jadi tua, itu aneh. Kenapa? Karena ilmu ini ilmu mengenal sang maha awal, sang maha akhir ya, sang Nabi SAW yang awal, yang juga yang akhir ya. Nabi itu tua, maka orang mandang Nabi mandangnya tua gitu. Jadi tua itu ibarat dari kepahaman, kebijaksanaan. Maka coba lihat sufi jarang yang frontal terhadap orang lain, baik kepada pemaksiat, pada orang zalim, pemerintah. Mereka itu slow. Bukan berarti mereka lama dalam nahi mungkar, enggak. Tapi mereka menggunakan salah satu sunnah Nabi, alaikum birra'fah, birrifq. Hendaklah kamu berlemah lembut. Karena rifq itu, lemah lembut itu jika menemukan atau berhadapan dengan apa saja pasti mengalahkannya. Nabi berlemah lembut terhadap Umar luluh. Nabi berlemah lembut, berrifq ya, terhadap orang-orang kafir Quraisy yang menghadangnya di tengah jalan, padahal kampungnya Nabi sudah cuma 10-50 km lagi. Nabi berlemah lembut ke orang-orang Taif yang menghina, yang menista beliau secara langsung. Tidak hanya gambarnya tapi juga fisiknya. Nabi bahkan masih mau diundang oleh orang yang menistanya, yaitu salah satu pamannya. Anda bisa bayangkan ya. Ini turun ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Abu Bakar As-Siddiq itu dikhawatirkan Umar karena beliau ini nggak pernah curiga sama orang. Diundang siapa aja datang. Kata Umar, ya Amir, ya Khalifatul Rasul, la ta'ti. Jangan kamu datang. Ya, nanti kamu dibunuh orang. Kata Abu Bakar, nggak usah khawatir, itu urusan saya. Jadi beliau sudah melewati
ketakutan waktu di Gua Sur, ya, yang Nabi kemudian memberi kabar gembira kepada beliau, "Hai Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada dua hamba Allah, yang ketiganya Allah?" Langsung takutnya berubah menjadi kedamaian yang tiada henti sampai beliau kemudian menjadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, kita punya mauqif, kita punya pendirian. Kita, kalau pemerintah kita baik, kita doakan. Kalau mereka buruk, kita nasihati, kita kritik, tapi tidak kita caci maki. Ini mauqif, ini pendirian yang diwarisi oleh ulama sufi Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Antum buka semua kitab Ahlus Sunnah, tidak ada yang membolehkan mencaci maki pemimpin, tidak ada yang membolehkan keluar dari pemimpin yang sah. Jadi jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau masih caci pemimpin. Walaupun saya nggak milih pemimpin yang sekarang, ya, antum tahu sendiri, ya, apa kata istilahnya dulu? Ya, itu istilah hinaan. Ya. Saya ngademin orang yang memilih sama dengan saya, itu nggak bisa. Malah kita dibentak pakai takbir. Jadi takbir berubah jadi bentakan. Nah, dan saya khawatir 2023, 2024 nanti kembali seperti itu. Ya, karena sekarang sudah mulai. Ya, cuma kita berharap semoga keajaiban dari Allah ada. Kita nggak usah buat macam-macam, udah kita ngaji aja. Karena dakwah Nabi salah satunya adalah ta'lim. Ya, ta'lim, share keilmuan apa yang kita bisa. Kita nggak maha tahu, kita nggak banyak tahu, tapi yang tahu sedikit ini kita bagikan, insya Allah. Maka teman-teman yang makan Allah, kita masuk ke kitab Khatmul Awliya. Sekedar review pekan lalu. Pekan lalu kita sudah sampai tentang An-Nubuwah. Apa itu Nubuwah? Al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Ilmu itu bahasa Arab, dalam usul fiqh dan mantiq, bahkan falsafah sama, ilmu kalam sama. Ilmu itu idrak tam, pengetahuan yang lengkap, ala makan, sesuai dengan objeknya. Ya, pengetahuan yang lengkap, yang sempurna, sesuai dengan objeknya. Gitu. Ini yang disebut al-ilmu. Maka ilmu ini ada tingkatannya. Ada ilmu yaqin, kita udah bahas sebelumnya. Ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ilmu yakin, ilmunya aqliyah, teori. Dia dapat hujjah akal, dapat dalil, lalu dia kuatkan, udah ilmu yakin. Ainul yakin dia lihat, tapi belum coba. Kemudian yang terakhir haqqul yakin, dia lihat, dia tahu, dia coba, dia rasa, maka disebut haqqul yakin. Antum yang sudah menikmati zikir khafi, zikir qalbu, ya, lalu merasakan nikmatnya, getarannya, maka sudah haqqul yakin dalam bab zikir. Beruntung. Terasa nikmat gak zikrullah? Antum sudah haqqul yakin. Para ustadz, para dai kebanyakan kenanya cuma sampai ilmul yakin. Tahu dalil ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikir hati tenang. Tapi nggak tahu cara tenang itu, nggak tahu. Ujung-ujungnya kalau ada orang nanya, gimana cara tenang Ustaz? Oh, baca Quran. Ya, Quran itu dosisnya lebih besar. Orang kalau mulai mencari ketenangan dari Quran, kecewa. Karena Quran itu terlalu suci untuk didapatkan rahasianya. Maka sebelum masuk ke Quran, harus mengenal dulu dan merasakan siapa yang menurunkan Al-Quran. Maka ketika ada dua murid, dua ulama tengkar, lalu datanglah guru dari dua ulama ini. Yang pertama mengatakan az-zikru afdal, zikir lebih afdal. Yang kedua mengatakan tilawatul Quran afdal, membaca Quran lebih afdal. Tengkar mereka, ya, satu pakai dalil, satu pakai dalil. Dua-duanya dalilnya sahih. Datang gurunya tidak berdalil dengan dalil mereka berdua, tapi khuruj minal khilaf, ke bawah dua-duanya. Apa itu? Al-afdal kullu amalin ma'allah. Yang afdal itu apapun amalmu dan kamu bersama Allah. Orang baca Quran, kalau kalbunya belum koneksi dengan Allah, maka tidak afdal. Orang zikir dengan lisannya, tapi kalbunya belum koneksi dengan Allah, tidak afdal. Makanya kalbu itu gelisah, mau cari, akhirnya cari ke orang ini, cari ke jemaah itu, dan itu tanda kalbu antum sehat. Kalbu yang sehat, ciri-cirinya kalau dia gelisah dia cari guru.
Tapi kalau kolbu nggak sehat, ya dia ada masalah, sholatnya nggak khusyuk, hatinya nggak nyaman, bingung mau ngapain. Walhasil apa yang terjadi? Dia biarkan penyakitnya bertahun, akhirnya udah berkarat. Kalau udah berkarat kan ribet masalahnya nanti. Ya, susah meluruskan hati yang begitu. Tapi bagi ahli kolbu ada caranya. Ya. Jadi ada cara memborpardir kolbu yang berkarat. Nah, ini hanya ada pada kolbu yang hatinya bersambung nurnya kepada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanad terbagi dua. Nah, ini penghubung antara kajian ini dengan kajian pekan lalu. Sanad zahir ini terbagi dua lagi. Ada sanad nasab, saya punya keturunan, misalnya ke siapa gitu, itu nasab. Ada sanad ilmu. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah sanad rohani. Sanad rohani bukan ditandai dengan kertas. Saya ijazahkan engkau tarekat ini, bukan. Tapi memang orang ini dibimbing oleh gurunya sehingga mumpuni, dia bisa memimpin dirinya sendiri, baru kemudian dia diijazahkan oleh gurunya. Nah, maka rohaninya nyambung dengan rohani gurunya, terus nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau di akhir kitab kemarin. Apa kata beliau? Di halaman 172, para pewaris Nabi yang 40 itu, ya, hum ahlu baitihi, merekalah ahlu bait Nabi. Walastu a'ni fin nasab. Ahlu bait di sini bukanlah nasab, tapi siapa? Ahlu baitiz zikr. Mereka adalah ahlu bait karena zikrullah. Nah, zikir teman-teman ada 4 tahapannya. Zikrul fi'l. Nah, ini biasanya pada orang-orang eksak atau pada orang-orang yang mengalami masalah. Nanti dia sadar, oh begitu ya, oh begitu. Kalau udah kejadian parah aja baru sadar. Jadi kejadian hal-hal yang di luar dugaan dia sadar. Maka orang ini sudah zikir fi'il. Ada zikir yang lebih tinggi, zikir asma. Dia memandang nama Allah. Dia menabung nama Allah di kalbunya. Nah, kebanyakan wali dan mursyid di makom ini. Jadi mu'zamus syuyukh wal mursyidin martabatnya apa? Asma. Jadi kewaliannya kebanyakan di asma. Ada wali yang sudah sangat tinggi tapi belum puncaknya. Ini wali-wali yang sudah sampai diganti sifatnya oleh Allah. Itu yang disebut dalam Sahih Bukhari, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Samaknya sudah aku ganti dengan samaku. Pendengarannya aku ganti dengan samaku, dengan pendengaranku. Basarnya aku ganti dengan basarku. Nah, itu geraknya menjadi gerakku. Nah, ini yang disebut fana dan baqa. Nah, ini makom begini, udah makom karomah udah. Bahkan karomah itu sudah mulai di asma. Orang-orang hikmah dengan mursyid, mursyid yang asma itu sudah hampir dekat. Nah, tapi itu belum tinggi teman-teman. Orang yang tinggi itu yang sudah berganti sifatnya dengan sifat Allah. Maka dia ini malu minta kepada Allah. Kenapa? Disitulah dia merasakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadinya. Kenapa? Dia lebih dekat kepada kita dengan sifat kita sendiri. Jadi bukan di tubuh ini, tapi sifatnya sudah menjadi sifat Allah. Bukan berarti Allah nyatu ke badannya, bukan. Itu hulul, itu ittihad, itu bukan akidah sufiyah. Akidah sufiyah harus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada persatuan hamba dengan makhluk, nggak ada, ya. Tidak ada istilahnya wujud ke wujud Allah, itu nggak boleh. Itu hanya boleh ketika orang sakar, mabuk zikir. Kalau dia sadar lagi, dia nggak boleh mengatakan itu. Kita cukup katakan seperti yang Allah katakan, sama'nya sam'ullah, basarnya basarullah, batshnya pukulannya pukulan Allah, langkahnya langkah Allah. Tentu tanpa meyakini tadi, ya, ittihad wal hulul. Baik. Nah, mereka inilah yang disebut ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, teman-teman, di zaman beliau yang terbaca oleh beliau 40. Tapi di akhir zaman mereka ada 124.000. Nanti yang ahlu bait yang paling dekat itu 313, sejumlah dengan ahlul badar. Tolong dicatat, ya.
Jadi para wali itu sejumlah para nabi. Berapa jumlah para nabi? 124.000. Karena itulah ketentuan dari Allah dan hadisnya hasan. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka jabatan kenubuat dan jabatan risalah, kenabian dan kerasulan sudah tidak boleh ada. Siapa yang mengaku jadi nabi, jadi rasul, fahuwa zindiq. Ya, maka dia zindiq. Ini yang betul disebut zindiq. Tapi yang ada siapa? Pangkatnya cuma sampai wali. Jadi dia punya martabat wali. Maka Nabi Musa kalau jadi nabi, jadi umat Nabi Muhammad, pangkatnya cuma wali. Nanti Nabi Isa ketika turun ke bumi, pangkatnya pangkat wali, walaupun beliau seorang nabi Bani Israel. Jadi kalau beliau ke Bani Israel jadi rasul, jadi nabi, tapi binisbah ila nabiyina Muhammad menjadi wali. Begitu hebatnya maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah hadir beliau, maka yang lain ketutup semua. Nah, ini yang disebut idza inkashafatil budur, idza tala'al badru inkashafatil budur. Saya sudah sering menyebut ini. Kalau terbit bulan purnama Rasulullah, jika terbit pewaris Nabi hakiki Al-Imam Al-Mahdi akhir zaman, maka semua sinar-sinar yang lain tertutup. Jadi gerhana. Yang ada cuma Al-Mahdi. Al-Mahdiyah itu ya Muhammad. Ilmunya Al-Mahdi itu ilmu Nabi Muhammad semua. Nggak ada lebih. Ya. Persis sama apa yang Nabi pahami, itu yang dipahami sama dia. Ya. Nah, semoga kita umurnya kalau panjang menjadi keluarga beliau. Amin ya, ahlu baitihi, ahlu baitnya. Nah, maka antum wajib sudah belajar kitab ini untuk zaman ini supaya tahu nanti karakter-karakternya. Nah, dan tahu perubahannya dari 40 menjadi 313. Harus tahu, dan ini nggak ditulis di kitab. Adanya di kitab Jabarut. Ya. Nah, selama ada mereka di bumi, maka bumi ini aman. Oleh karena itu, ahlu bait Nabi secara nasab aula ayya'lama dzalik. Ya, ahlu baitnya Nabi secara nasab lebih utama mengetahui itu daripada yang bukan ahli nasab Nabi. Nah, cuma karena kebanyakan habaib dan para syarifah itu mereka sudah merasa habaib, merasa syarifah, akhirnya nggak mau mengkaji ini kepada yang bukan syarif. Padahal yang bukan syarif kadang rohaninya rohani ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menanggalkan itu, antum datang ke majelisnya, dengarkan kalam-kalamnya, itu sudah berarti menanggalkan hijab kita. Nah, ini yang disebut tawadhu. Nah, beruntunglah antum yang masih mau mendengarkan kalam-kalam para guru yang beda faham dengan kita, apalagi yang sefaham dengan kita, apalagi yang mengantarkan kepada ma'rifatu al-imam akhir zaman, khatamul awliya. Nah, jadi jangan dikira masih lama ya. Jadi nggak usah khawatir mau resesi apa dunia, mereka masih ada, ya. Tenang aja ya. Apa kata beliau? Ahlu baiti amanun li ummati. Ahlu baitku kalau ada, itu umatku aman. Karena kita sudah hitung-hitung secara ilmu sensus penduduk, Indonesia adalah muslim terbesar di dunia. Lebih banyak dari India, bahkan Saudi, Arab itu. Jazirah Arab digabung semua, itu cuma 20% Indonesia. Antum ambil tuh Jazirah Arab semua, itu cuma 20%. Turki masuk paling cuma 25%. Jadi kita besar sekali. Kita gede sekali teman-teman yang makan Allah. Ya. Jadi jangan main-main dengan Indonesia. Ya, jangan main-main dengan Indonesia. Nah, Indonesia ya termasuk sekitarnya ya, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, ini kita sebut negeri ini, negeri Nusantara, atau oleh Ibnu Battutah disebut dengan negeri di bawah angin. Ya, negeri di bawah angin. Ini sangat unik. Kenapa? Karena wali-wali banyak dari negeri kita. Wali-wali banyak dari negeri kita. Antum hitung aja, tarekat di semua sudut kota ada. Ahli zikir fi kulli makan wujud. Ya, ada, mau di mana aja ketemu. Ini unik ya. Jadi sebenarnya sanad kita yang di Indonesia itu sudah cukup. Tapi kalau antum mau dapat keberkahan sanad dari ulama luar, silakan ya, tafadhol. Jadi sanad kita sebenarnya sudah kuat.
Ya, sangat kuat dan sanadnya muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gabung Mesir, Aljazair, Tunis sampai ke Maroko, ya paling-paling cuma 40%, 45%. Masih gedein Indonesia. Indonesia itu kalau dihitung dari Papua sampai ke Sabang itu sama kayak Eropa. Sama kayak Eropa, antum coba hitung. Gede sekali. Rusia itu banyak daerah kosongnya daripada daerah yang banyak. Amerika itu ya kegedean Indonesia lah, karena Indonesia punya laut. Coba mereka lebih padat dengan tempat-tempat itu. Jadi besar kemungkinan kebangkitan itu di negeri ini. Jadi siap-siap, maka antum harus punya perangkat-perangkat ilmunya. Kalau nanti beliau zuhur keluar, kan sekarang masih mastur nih, ya. Nanti kalau dia zuhur, antum tinggal bayat, biar nggak salah bayat, ya. Nah ini beda dengan bayat mursyid, beda, ya, nggak sama. Ini bayat sudah bayat. Siapa yang berbayat baru selamat sudah, insya Allah. Tapi nggak banyak ya. Dari 7 miliar orang di dunia ya paling 1/7-nya kali ya. 1 miliarnya kali ikut, selebihnya nggak, wallahu alam. Namun yang pejuang bersamanya ya cuma 124.000, kemudian ngerucut jadi 313. Itu yang lagi dihunting sama Nabiullah Khidir ini. Ya. Jadi berdasarkan hadis la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi di bumi ahli zikir yang mengatakan Allah. Ini mereka ini ahlul bait Nabi. Mereka ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah nggak ada orang-orang ini, baru terjadi kiamat. Nah sekarang masih banyak nggak? Masih banyak. Jadi mau berita resesi, berita krisis, udah cuek aja deh. Dulu yang nggak bisa online, pada bisa online kan, jualan. Ya ini banyak yang jualan kan di sini. Nah, kita tunggu aja teman-teman, jangan terlalu emosi, jangan terlalu buru-buru, jangan ngasih tanggal deh. Tahun sekian keluar. Kalau nggak keluar dari yang wali yang mastur itu, jangan antum percaya. Ya, kira-kira begitu. Jadi siapakah mereka? Mereka ada ahlul baitin Nabi secara rohani. Diandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islami. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Al-Ghifari.